Halo, perkenalkan nama saya Viola Alexandra Jehuan, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Cendana semester 2 kelas E. Hari ini saya akan mengejar siswa-siswi kelas 4 di sekolah dasar. Mau tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Nah, Ibu akan memimpin doa, dan izinkanlah Ibu memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan Ibu, yaitu Kristen Protestan. Adik-adik yang lain menyesuaikan ya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai saat ini. Sekarang kami anak-anakmu akan memulai kegiatan belajar kami, kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Inilah doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan mata pelajaran yaitu ilmu pengetahuan alam pada temanya yang ketiga, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, dengan subtemanya yang pertama yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dengan materi pokoknya yaitu struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam materinya, Ibu ingin menunjukkan gambar kepada adik-adik. Nah, ini adalah gambar. Nah, menurut adik-adik, gambar apa sih yang ada pada papan ini? Gambar? Iya, gambar pohon. Nah, adik-adik, Ibu ingin bertanya lagi, siapa sih di sini yang sudah pernah menanam pohon? Di rumah atau di sekolah? Siapa yang sudah pernah menanam? Wah, berarti semua sudah ya. Pintar. Nah, adik-adik, pada saat adik-adik menanam pohon, apa saja yang adik-adik lihat dari pohon tersebut? Ada akar, kemudian ada apa lagi? Ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Nah adik-adik, yang tadi sudah adik-adik sebutkan itu sudah termaksud dalam struktur dan organ pada tumbuhan. Nah hari ini Ibu akan menjelaskan secara detail struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Nah di sini kita akan melihat gambarnya yang kedua. Nah, ini merupakan gambar pada tumbuhan. Ini, iya. Di sini kita akan membahas organ yang pertama, yaitu ialah akar. Nah, adik-adik, akar ini merupakan organ yang berada paling bawah pada tumbuhan. Nah, akar ini juga dia berada di dalam tanah. Akar ini dia berfungsi untuk menyerap air dan mineral yang ada di dalam tanah. Nah, akar juga ini dia memiliki dua jenis, yaitu akar tunggang dan juga akar serabut. Nah, adik-adik, akar tunggang itu merupakan akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Nah, adik-adik, contoh dari akar tunggang itu ada apa saja? Ada pohon mangga, ada pohon pepaya, ada pohon jambu, dan banyak lagi. Nah, yang kedua itu ialah akar serabut. Nah, apa itu akar serabut? Nah, akar serabut itu merupakan akar yang tumbuh pada pangkal batang. Contohnya ada padi, kemudian ada apa lagi? Ada jagung, dan juga ada bawang merah. Nah, itu merupakan dari jenis-jenis akar. Kemudian kita masuk dalam organ yang kedua,
yaitu ialah batang. Nah, adik-adik, batang ini dia itu sebagai tempat munculnya daun, kemudian bunga, kemudian buah. Nah, selain itu batang juga memiliki fungsi sebagai pengedar air atau mineral yang sudah diserap oleh akar menuju ke seluruh organ lain, misalnya di organ daun, kemudian buah, dan lain-lain. Kemudian kita masuk pada organ yang ketiga, yaitu organ daun. Nah, adik-adik, daun ini merupakan tempat untuk terjadinya proses fotosintesis. Nah, adik-adik tahu tidak apa itu proses fotosintesis? Nah, proses fotosintesis itu merupakan proses menghasilkan zat makanan oleh tumbuhan yang dibantu oleh sinar matahari. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik bisa lihat di rumah adik, biasanya itu daun itu dia berwarna hijau. Kenapa dia berwarna hijau? Kalau warna hijau dan tidak warna lain seperti putih atau hitam begitu. Nah, karena di daun ini dia mengandung zat warna hijau yang biasanya disebut dengan klorofil. Itu merupakan organ dari daun. Kemudian kita masuk dalam organ yang keempat, yaitu buah. Nah, di sini ada yang tahu dari fungsi buah itu apa? Bisa dimakan. Iya, selain bisa dimakan, buah ini yaitu berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji. Jadi selain bisa dimakan buahnya, daging buahnya, dia juga bisa melindungi dan membungkus biji. Ya. Nah, yang kelima, yaitu organ yang kelima yaitu ialah bunga. Nah, bunga ini dia merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu bunga ini dia memiliki organ seksual yang dimana pada kelamin jantannya itu biasanya disebut dengan benang sari, kemudian pada kelamin betinanya itu disebut dengan putih. Oke, itu organ yang kelima. Dan yang terakhir itu ialah biji. Nah, biji itu biasanya terdapat di dalam buah. Nah, biji sendiri itu merupakan hasil perkembangbiakan antara benang sari dan juga putih. Nah, itulah bagian-bagian dari tumbuhan. Apakah sampai di sini adik-adik semua sudah bisa mengerti? Oke, semuanya sudah mengerti ya. Jadi kesimpulannya, bagian atau struktur organ yang ada pada tumbuhan itu terdiri atas akar, batang, buah, daun, bunga, dan juga biji. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini adik-adik bisa mengingatnya dan bisa menjadi pelajaran untuk adik-adik ke depannya. Nah, adik-adik, sampai di sini pertemuan kita, dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena pernyataan-Mu telah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhir kegiatan belajar kami dengan baik. Kiranya apa yang kami belajar pada hari ini bisa berguna bagi masa depan anak-anak-Mu nanti Tuhan. Inilah doa permohonan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, karena di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi kita pada pertemuan yang berikut. Sampai jumpa.